Selamat berjumpa di ruang belajar channel ini, Sosio. Berbagi pengetahuan, meraih impian. Dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Soal dan pembahasan ujian PPK Pilkada, simulasi CEAT versi 2, bagian ini merupakan kelanjutan dari soal dan pembahasan ujian PPK Pilkada. Simulasi CEAT versi 2 bagian sebelumnya. Mudah-mudahan bisa membantu dan memudahkan bagi teman-teman untuk belajar. Selamat belajar. Semoga berhasil dan meraih hasil yang terbaik. Soal nomor 11. Dalam pembentukan PPK untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota 2024 ini, KPU memutuskan untuk melakukan seleksi terbuka. Mengapa tidak melakukan perpanjangan atau penetapan kembali yang masih bersedia dan memenuhi syarat dari PPK pemilihan umum? A. Terlalu banyak yang tidak bersedia lagi. B. Terlalu banyak yang tidak memenuhi syarat. C. KPU Kabupaten Kota sudah siap melaksanakan. D. Adanya protes dari pihak yang belum pernah menjadi PPK. E. Masa kerja PPK dari kedua penyelenggaraan tidak bersamaan atau berhimpitan. Pembahasan soal nomor 11. Sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 475 tahun 2024 pengangkatan kembali dengan instrumen evaluasi merupakan alternatif dengan syarat bila tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota bersamaan atau berhimpitan, sehingga masa jabatan PPK bersamaan atau beririsan. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota 2024, tidaklah beririsan apalagi bersamaan. Karena PPK untuk pemilihan umum 2024 sudah berakhir. Otomatis tidak akan ada tumpang tindih masa tugas dari kedua jenis penyelenggaraan tersebut. Jadi jawabannya adalah E, yaitu masa kerja PPK dari kedua penyelenggaraan tidak bersamaan atau berhimpitan. Soal nomor 12. Pada saat ini pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada yang berupa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Kapan pertama kali pilkada dilaksanakan secara langsung dipilih oleh rakyat? A. Pada 1998, B. Pada 1999, C. Pada 2000, D. Pada 2005, E. Pada 2015. Pembahasan soal nomor 12. Sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Jadi jawabannya adalah D, yaitu pada 2005. Soal nomor 13, berikut ini. Ketentuan anggota partai politik yang diberhentikan keanggotaannya dari partai politik, kecuali A. Meninggal dunia, B. Mengundurkan diri secara tertulis, C. Menjadi pengurus partai politik yang bersangkutan, D. Menjadi anggota partai politik lain, E. Melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pembahasan soal nomor 13. Sesuai pasal 16 ayat 1, anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila
meninggal dunia mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota partai politik lain atau melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tidak terdapat ketentuan bahwa keanggotaan partai politik diberhentikan apabila menjadi pengurus partai politik yang bersangkutan. Bahkan sudah seharusnya bahwa pengurus partai politik adalah anggota partai politik yang bersangkutan. Jadi jawabannya adalah C, yaitu menjadi pengurus partai politik yang bersangkutan. Soal nomor 14, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, kapan masa kampanye mulai dilaksanakan? A. Sejak dimulainya tahapan persiapan. B. Sejak dimulainya tahapan penyelenggaraan. C. Setelah pasangan bakal calon mendaftarkan diri. D. Setelah pasangan bakal calon ditetapkan sebagai calon. E. 3 hari setelah penetapan pasangan calon. Pembahasan soal nomor 14. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, sesuai dengan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Kampanye dilaksanakan 3 hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang. Jadi jawabannya adalah E, yaitu 3 hari setelah penetapan pasangan calon. Soal nomor 15, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, daftar pemilih hasil pemutakhiran diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat kecamatan. Siapa yang melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih tingkat kecamatan tersebut? A. KPU Kabupaten Kota. B. PPK. C. PPS. D. Camat. E. Kepala Desa. Pembahasan soal nomor 15, sesuai dengan pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, daftar pemilih hasil pemutakhiran diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat kecamatan. Rekapitulasi daftar pemilih tingkat kecamatan ini dilakukan oleh PPK. Jadi jawabannya adalah B, yaitu PPK. Cukup sekian dulu simulasi CAT, soal dan pembahasan untuk ujian seleksi PPK versi 2 bagian ini. Bagian berikutnya akan disajikan pada kesempatan berikutnya. Demikian, sampai jumpa.